وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, arba'un, ada 4 perkara, idza kunna fika, kalau 4 perkara itu ada dalam dirimu, fala 'alaika, maka tidak membahayakanmu, ma perkara fataka, yang melewati kamu, minat dunia, dari dunia. Ada 4 perkara, kalau 4 perkara itu ada dalam dirinya seseorang, walaupun nggak dapat dunia, nggak apa-apa. Karena hakikatnya dunia ini kan akan kita tinggal. Tetapi kalau 4 perkara ini mendatangkan kesuksesan di dunia dan selepas dunia. Di dunia ini mulai dihuni manusia yang pertama sampai sekarang ini belum pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Maka kalau orang kok cinta dunia ini menunjukkan dia kurang pinter. Wong dunia ini hanya bergiliran kok. Kalau ada orang menghabiskan waktu hanya untuk dia dunia saja, ini tambah nggak pinter lagi. Karena dia telah menghabiskan waktunya, dan waktu itu adalah kehidupannya, untuk perkara yang pasti tidak mungkin dia miliki. Yang bersabda ini adalah Sayyidul Anbiya, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ikut arahan beliau mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan ampunan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut beliau ini dicintai Allah. Kalau orang itu dicintai Allah, sak dunia nggak nyintai dia nggak masalah. Laku kawin, alhamdulillah. Nggak laku, ya nggak masalah. Wong sudah dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian yang ikut Rasulullah, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Seluruh dunia nggak memaafkan, kalau Allah memaafkan, beres. Orang itu kalau sudah dimaafkan oleh Allah, surga itu jalan tol bagi dia. Tinggal masuk jadi pengantin baru lagi. La ilaha illallah. Jadi kita ini harus benar-benar usaha untuk ikut arahan Nabi. Orang itu kalau ikut arahan Nabi, dijamin oleh Nabi pasti jalan surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannata, pasti dia masuk surga. Dakhala ini jawabnya man, ini maksudnya pasti, ini jawabnya sopo. Siapa yang ikut aku, jawabannya, hasilnya adalah dia pasti masuk surga. Jadi orang itu kalau sudah ikut Nabi, berarti sudah sampai ke maksud. Disitulah ridhonya Allah. Maka kalau orang itu sudah dalam salah satu arahan
agama yang dibawa Nabi, walaupun itu sepertinya sepele, makan dengan ikut arahan Nabi, makan yang halal dengan tangan kanan dengan baca bismillah, di antara arahannya itu. Ini sudah pasti dalam kesuksesan. Israel datang nggak usah berhenti makan, terus makan. Berapa bisa Pak? Ya dicoba aja, bisa nggak? Selesai makan sudah sampai surga. Jadi orang itu harus paham setiap hari ini kita ini harus dalam maksud. Maksud itu adalah ridhonya Allah. Kalau kita belum dalam ridhonya Allah, kita ini belum sampai maksud. Kalau kita sudah sampai maksud, berarti ini sudah sampai tujuan yang hakiki. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau adalah maksudku, engkau adalah yang tak tuju, ya engkau itu. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu itulah yang ku cari. Suatu hari yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dengan Sayyidina Ali di pinggir-pinggir Mekah. Beliau tidak melewati pohon pun, bebatuan pun, gunung-gunung pun, mesti yang dilewati Nabi tadi mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka, semoga keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Jadi bukit-bukit dalam riwayat Tirmidzi dari Sayyidina Ali, batu-batu, pohon-pohon itu kenal dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Umatnya Nabi kok enggak kenal dengan Nabi, ini lebih keras hatinya melebihi benda-benda mati tadi. Hati ini jan atos tenang. La ilaha illallah. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku masih ingat batu-batu yang pernah mengucapkan salam kepada aku ketika aku jalan-jalan di Mekah waktu itu. Batu-batu yang mengucapkan salam pada beliau, beliau mengingatinya. Maka kata para ulama, bagaimana umatnya yang baca salawat kepada beliau, umatnya yang mengikuti arahan-arahan beliau, dan amalannya semuanya dengan izin Allah ditampakkan kepada beliau, pasti dan pasti beliau lebih-lebih ingat lagi, semoga termasuk kita. Nabi itu di Madinah punya hewan-hewan peliharaan. Ada kambing kurang lebih 100-an, domba ya. Ada kuda beberapa ekor, keledai, bagol, ada ayam juga. Maka hidup Nabi memang jadi contoh normalnya hidup. Maka namanya hewan tuh ya kadang-kadang ramai begitu. Begitu Nabi datang, maka semua hewan itu diam seperti mau dengar sabda-sabda Nabi. Maka kita ini kalau dengarkan hadis yang adab, karena kalau kita dengar sabda-sabda Nabi, itu seakan-akan Nabi sedang berbicara dengan kita. Jangan sampai kita kalah adab dengan pada Nabi, kalah adab dengan hewan-hewan tadi. La ilaha illallah.
Maka bulan Maulid ini benar-benar kita rasakan bergembira, kita buktikan dengan tambah menyempurnakan amalan-amalan kita, meningkatkan yang perlu ditingkatkan, biar nanti disuankan kepada Nabi, Nabi senyum kepada kita. Hifdzu amanatin, 4 perkara tadi adalah hifdzu amanatin, menjaga amanah, menjaga perkara yang telah dipercayakan kepada kita. Di urusan amanah itu adalah ada kaitannya dengan tanda iman. Orang itu kalau diberi kepercayaan uang atau jabatan, ini yang bisa menyebabkan dia menjaga amanah itu ya yakin dia kepada Allah, Allah mengawasi dia, mendengar dia, Allah selalu memperhatikan dia dan akan mengurus dia. Iman dia itulah yang akan menyebabkan dia ini bisa menjaga amanah. Maka Nabi mengatakan kalau orang itu tidak amanah, dikhawatirkan dia ini enggak punya iman. La imana liman la amanata lahu. Maka dalam bahasa kita juga orang itu kalau enggak amanah bukan dinamakan nakal. Puncaknya nakal, puncaknya pelanggaran, namanya pengkhianat. Di pengkhianat itu adalah gelar pelanggaran yang paling jelek. Nah, kita ini semua diberi amanah jadi pelajar. Orang tua kita mempercayai kita, orang kampung kita mempercayai kita, jadi pengajar juga lah. Ini taruhan iman kita seberapa, itulah yang terbukti dalam apa-apa yang telah dipercayakan kepada kita. Wasidku haditsin, dan jujurnya ngomong. Menjaga amanah dan jujur ngomong. Wa husnu khaliqatin, dan bagusnya budi pekerti. Wa husnu khaliqatin, dan bagusnya budi pekerti. Wa iffatun fi tu'matin, dan menjauhi hal yang dilarang. Menjaga diri maksudnya menjauhi hal yang dilarang. Fi tu'matin, dalam urusan makanan. Orang itu kalau makanannya bersih, makanan yang masuk itu jadi nur. Yang nur tadi akan menerangi hati dia, dalam hati itu ada iman dia, akhirnya dengan sebab hatinya terang, imannya menguat, akhirnya dia mudah jadi bagian orang yang dapat hidayah. Yahdihim rabbuhum biimani. Berapa bulan yang lalu ada pelajar tanya, Pak, bagaimana hukumnya mangga-mangga yang di pondok halal dimakan santri apa tidak? Maka saya tanya, sebelum saya jawab, kamu itu di sini mau belajar atau mau makan mangga dulu akadnya itu? Waktu daftar itu daftar jadi santri apa daftar jadi pemakan mangga? Daftar di santri, mana ada akad santri terus masukkan mangga halal itu apa ada? Kita ini kan belajar fikih itu kan gunanya itu. Apa yang masuk ke pemilikan kita itu ada prosedurnya. Itu karena kita beli, atau karena kita diberi, atau karena kita dihadiahi, atau karena kita disodakoi, atau karena kita curi. Innalillah. Jadi hati-hati, perkara nggak ada akadnya kok tega-teganya kita masukkan ke perut kita itu gimana? Maka kita ini harus benar-benar jadi pelajar yang memang pelajarannya itu menyelamatkan dirinya dari murkanya Allah. Perkara nggak ada transaksinya kok coplak-caplok ini bedanya dengan onta apa? Onta aja yang tidak makanannya nggak mau loh. Itu ada kuda-kuda kami yang pinter-pinter tuh kalau nggak makanannya nggak mau. Berarti kalah pinter dengan kuda yang asal nyoplak-nyaplok itu. Daftar jadi kuda aja nggak diterima.
La ilaha illallah. Ya harus jelas. Perkara nggak ada akadnya itu kok bisa kita gunakan tuh. Kalau kita ditanya oleh pencipta kita, apa jawabannya? Penting. La ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Tabarani bi isnadin hasanin wa taqaddama, dan hadis tadi telah terdahulu fi husnul khuluqi wa taqaddama, dan telah terdahulu fi husnul khuluqi dalam bab husnul khuluq. Hadis Abi Umamah, hadisnya wa maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, aku adalah orang yang nanggung bibaitin dengan satu rumah. Sebagian ulama mengartikan satu istana, karena di surga itu rumah itu istana. Istana di dunia itu kalah, maka kalau diartikan rumah tok ini kurang memuliakan. Fi rabadil jannati, di pinggiran surga. Liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan berdebat. Wa in kana muhiqqa, walaupun dia ini benar. Di Nabi memberikan arahan kepada umat dalam hadis ini kurang lebihnya jangan bertengkar, jangan berdebat. Karena itu resikonya itu bisa panjang. Bisa terjadi pertengkaran, pertempuran, pertumpahan darah bahkan. Selama bisa menghindari berdebat, hindarilah berdebat walaupun kita dalam posisi benar. Lah itu ada cerita Al-Imam Asy-Syafi'i mengadakan munadharah itu bagaimana, dan imam-imam yang lain. Tentu saja setiap orang harus menyiapkan dalilnya kalau ditanya oleh Allah. Kalau kita berdebat, ini alasannya apa? Yang kira-kira nanti alasan itu tidak ditolak di kubur kita. Kalau Imam Syafi'i sudah menyiapkan, karena beliau ini pimpinan dalam keilmuan, di antara kewajiban beliau menjelaskan mana yang benar di antara perkara-perkara yang diperselisihkan itu. Maka suatu hari Al-Imam Ahmad rahimahullah bertemu dengan Al-Imam Syafi'i, maka terjadi diskusi mengenai mengartikan hadis orang yang meninggalkan sholat, orang iman yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh dia ini telah kafir, keluar dari Islam. Itulah pemahamannya Imam Ahmad. Maka oleh Al-Imam Syafi'i ditegur, Ahmad, kalau kafara itu kamu artikan dia keluar dari Islam, terus caranya dia masuk Islam bagaimana? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i dijawab oleh Imam Ahmad, caranya dia sholat. Kata Imam Ahmad, Ahmad, dia kan sudah kamu hukumi kafir. Orang kafir kalau sholat, apa sholatnya diterima? Oh iya, orang kafir sholatnya nggak diterima. Terus bagaimana? Oh kalau begitu jawaban saya tadi keliru. Terus bagaimana? Ya dia syahadat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, dia ini nggak pernah meninggalkan syahadat, tapi dia ini nggak sholat. Dia ini nggak pernah mencabut syahadatnya, dia ini tetap syahadat. Kok kamu suruh syahadat lagi gimana? Dia ini syahadat tapi nggak sholat. Makanya Imam Ahmad tanya, yang benar menurut antum bagaimana? Itu kafara di sini ini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun di dalam bahasa Arab yang artinya bukan kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Maksudnya kufrun di sini adalah amalannya orang kafir, atau dia ini orang yang tidak bersyukur. Faqad kafara, maka sungguh dia telah tidak bersyukur, sungguh tidak bersyukur. Nah, ini kesimpulannya bagaimana? Semua yang mau kita katakan itu kita harus menyiapkan dalilnya dari jernihnya hati ini sudah pas atau belum. Jangan sampai hidup sekali
buat amal, buat keputusan atau ninggalkan amal tanpa ada dalil yang kita siapkan kalau kita ke mahkamah ilahi sana di akhirat sana. Contohnya apa Pak yang pasti nggak ada dalilnya? Bolos, nggak ada dalilnya itu. Nah, ada Pak, mana? Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum. Oh iya, itu orang-orang bolos zaman Nabi, yaitu para munafikin. Apa lagi? Bolos, tidur di WC. Mana ada dalilnya? Dicari dalam kutubus sittah, madzhabul arba'ah, mana ada. Sunnah tidur di WC. La ilaha illallah. Keroyokan makanan waktu bagian, mana dalilnya itu? Maka kita ini hati-hati. Jangan sampai kita ini perasaannya pelajar agama ternyata ngerusak agama. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan aku menjamin dengan istana di tengahnya surga. Ini lebih tinggi lagi. Liman tarakal kadhiba, untuk orang yang meninggalkan bohong. Wa in kana maziha, walaupun dia ini bergurau aja tidak berbohong, apalagi kalau sungguhan. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini bergurau terus masuk ke bohong. Wa bi baitin, dan aku adalah menjamin dengan istana fi a'lal jannah, di surga paling tinggi. Liman hasuna huluquhu, bagi orang yang bagus. Liman hassana huluquhu, bagi orang yang membagusi budi pekertinya. Semoga termasuk kita. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Salatullah salamullah ala taha